warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Hajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada pada bisnis peroperasian, yaitu tentang pengembangan karir. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu pengembangan karir. Jadi, pengembangan karir dapat kita artikan sebagai kegiatan kepegawaian untuk membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Poin pertama, bekerja lebih baik dan dipuji dengan mengelola ke atas. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengelolaan waktu yang baik. Yang kedua, tetap teratur. Yang ketiga, bekerja dengan atasan. Nah, kita harus melakukan sesuatu jika ingin selalu berada di irama yang sama dengan atasan dan anggota tim lainnya. Yang keempat, membangun koneksi. Terkadang kita menghabiskan waktu bersama rekan kerja lama atau hanya sekedar mengomentari sebuah pembaruan dari atasan sebelumnya. Tapi, yang kita lakukan tidak lebih dari sekedar sebuah perkenalan singkat. Padahal, kita tahu bahwa memiliki hubungan profesional yang kuat adalah salah satu kunci kesuksesan. Ingat bahwa hal-hal kecil memiliki dampak besar yang tidak banyak diketahui. Jadi, kita juga dapat membangun koneksi melalui jaringan media sosial ini untuk menjaga hubungan antara kita dan rekan kerja kita tetap hangat, dan rekan kerja juga akan selalu bersedia jika kita membutuhkannya. Dan yang terakhir, berpikir jangka panjang. Pahami hal-hal yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan karir kita. Karena jika tidak, bagaimana kita akan mencapainya? Kemudian, definisikan kesuksesan itu sendiri, dan kita dapat mendefinisikan dengan bentuk ataupun hal yang menurut kita telah mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Poin kedua, manfaat menjadi wirausaha bagimu dan bisnismu. Ada beberapa manfaat menjadi wirausaha, yaitu menciptakan karir yang sejalan dengan nilai-nilai kita, menjadi pribadi yang baik, membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep wirausaha sendiri itu menciptakan peluang usaha atau bisnis secara mandiri. Nah, kegiatan ini bisa menjadi pendorong masyarakat untuk bisa mandiri secara ekonomi. Poin ketiga, buat tujuan karir untuk menjangkau potensi terbaikmu. Kita harus membuat tujuan sesuai dengan visi kita untuk menjangkau potensi terbaik, karena hal itu dapat membuat kita termotivasi dengan menggali nilai-nilai dan minat pribadi dalam diri kita. Poin keempat, temukan pekerjaan lewat riset dan jejaring. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu riset. Jadi, secara umum, riset merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, menemukan dan menginvestigasi masalah, hingga mendapat solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Kita juga bisa menemukan pekerjaan melalui riset yang kita dapat atau kita ketahui. Cara menemukan pekerjaan lewat jejaring yaitu jual nilai, lebih bersemangat, mengaktifkan dan membangun jejaring, riset pilihan, mengkhususkan strategi kerja, dan manfaat kreativitas. Poin kelima, mengontrol karir dengan kelebihan ceritamu. Kita harus tahu cara menyampaikan kelebihan dan pengalaman kita yang menjadikan seperti sekarang. Hal ini akan mengontrol karir kita dan kelebihan cerita kita melalui pengalaman kerja. Poin keenam, bangun jejaring sosial yang efektif. Dalam membangun jejaring bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tapi penting juga untuk tahu kapan dan di mana tempat untuk menjalin hubungan yang bermanfaat. Poin ketujuh, buat kesan pertama baik dengan resume berkualitas. Pastikan resume yang menyajikan pada calon pemberi kerja. Isinya menceritakan tentang diri dan pengalaman kita, hal yang membuat spesial dan mengapa kita tepat mengisi posisi yang ditawarkan. Dengan resume yang baik, dapat menyajikan cerita yang membantu calon pemberi pekerja memahami kompleksitas, cakupan, dan dampak pekerjaan kita saat ini. Kemudian, selain riwayat pekerjaan, baik juga mendapatkan riwayat pendidikan, kegiatan prestasi, dan minat pribadi dalam resume. Poin ke-8, gunakan pengaruh positif untuk tujuan bersama dalam pekerjaan. Ketika kita mempunyai pengaruh dalam pekerjaan, berarti kita bisa mengubah opini orang atau membuat mereka suka dan menyetujui tujuan kita. Pengaruh positif bisa membantu menyuarakan ide dan mencapai tujuan sambil mempertahankan hubungan yang baik dengan orang yang kita pengaruhi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai poin-poin yang berada dalam pengembangan karir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.